الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وأعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المقدس المحمود للشفاعة العظمى والحوض المورود عنصر الفضائل المشهور وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرار الكريمة نوره وضاء الكون ميلاده وبعثاته وظهوره وطلع شمس الهداية والعرفان بانفلاق صبحه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادة كامل الشمائل والصفات للنور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسن الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذرياته وتبعهم من أهل ملته وخادجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته وموازرته ونصرته. أما بعد. Yang ulun muliakan, sama-sama kita cintai, yakni seluruh para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat. Ampun maaf pada kau menyebutkan nama buhan-bian satu persatu teriring doa. Kita doakan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita, para ulama kita dipanjangkan umur, sehatul afiat, dimudahkan segala urusan bukan zidin, dijauhkan dari segala mara bahaya, dikabulkan hajat-hajat guru-guru kita dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada seluruh aparat pemerintah dan jajarannya. Kemudian hadirin wal hadirat, alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, yakni untuk memperingati daripada haul Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra atau mama kita beritaan lah. Dan diiringi dari Ustaz Nurdin dengan haul Abah Guru Zuhdi, kemudian Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan yang lainnya. Jadi perhatikan, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada gampang lah, ada gampang. Kita menghadiri haul ini ada gampang. Sebelumnya, ampun maaf, disebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, "Inda dzikril awliya tanzilur rahmah." Tatkala dikisahkan menakib para awliya Allah itu diturunkan beberapa rahmat. Gesan siapa? Gesan orang yang hadir mendengarkan, mendengarkan itu di depan, dan orang yang membacanya. Dengan syarat diiktikadkannya, diyakininya bahwa orang yang dikisahkan menakibnya itu benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu wali. Sedangkan ini bini Nabi Sayyidah Khadijah, mama kita beritaan, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ini kan gampang lah, derajatnya tinggi benar. Itu wali aja, nah. Tapi anda dapat rahmat itu bagi orang yang hadir mendengarkan, bukan yang di luar itu bapanderan tuh lain, siap-siap dapat bela. Mohon maaf. Jangan samakan majlis ilmu, jangan samakan majlis haul dengan apa? Gardu, atau gardu bagian lah. Di sini ini bukan tempat untuk bepender ada. Nah, itu adalah ulun jauh-jauh mendatangi, ulun kampung ulun benjeri juga, berenyuk, berjubong ulun bangan belan, belang mobil ulun tak turun, tak keluar. Kasih ini pulang bangan belan ke pelaminan hujan, kasih ini hujan pulang. Bendian ulun datang sini bependeran, bakal ini boleh begini juga. Ayo beginian, nggak boleh nolak sulitan kita penderan ini lah. Ya dimundur, lah. Itu adalah ngalihnya ingin dasar itu karena di mana-mana kampung lontong gitu juga biasanya. Tapi ampun maaf, apa kayak ada nawari mana gue nya bila-bila. Nah, karena ampun maaf,
kita datang ke haulan itu ada gampang lah, dan jalannya luar biasa, itu ada gampang. Bahkan dikatakan, tapi kan dikatakan dari Nabi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja sah amal itu dengan niat, dan apa-apa yang didapat ganjaran itu bergantung niatnya. Itu Nabi ada membahas masalah niat. Bahkan dari Nabi apa? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Nabi orang yang hijrahnya umpat dari Mekah ke Madinah, niatnya itu memang karena Allah dan Rasulnya, maka niatnya itu sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa orang yang hijrahnya umpat dari Mekah ke Madinah karena di dunia yusibuha, karena dunia yang hendak digapainya, al-quratin yang jiwa, atau karena beginian yang hendak dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka niatnya itu sampai kepada apa namanya niatnya. Orang yang sama-sama umpat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sama-sama tulang, tapi nanti pada Allah Ta'ala niatnya sama berniat tulang ke sini. Ganjarannya tuh beda-beda tergantung niat masing-masing. Apa niat berniat ke sini? Apakah niat bujur-bujur menghadiri haul, atau pas ini sekedar barang-barang umpat murah-murah. Nah jauhakan beli lagi model di kampung sini gak ada, karena kebanyakannya di orang Arab itu orang tulang bukan menghadiri haul ada. Niat tuh layaunya apa aja? Niat hendak makannya orang. Dulu putar. Setelah juga ingat ibadah ya, hati-hati. Masalah tulang kasarwan, karena ini sudah ada kebanyakan di mana-mana. Orang tulang kasarwan tuh arwah apa makanannya namanya, kebanyakannya. Iwaknya apa aja, kebanyakannya. Bahkan yang lebih kita khawatirkan lagi beginian, nah. Mudahan di sini mudahan lah. Pernah perlu disampaikan. Nangka 7 baa angkut nasi bungkus, baa angkut gangan. Tuh hati-hati. Kada bepada karena tuan rumah. Banyak pula aja pas aruhan, pas pengantinan, sama kantungan ada di rumah. Itu maling. Mengatakan telinga ya. Nah, anak juga maling. Bepada ada dia. Angkot, astuh 2, 3, 4, 5, 6. Mau kebanyakan sama doang mau boleh. Iya deh, Nabi Sarwani orangnya 500, menyiapkan nasinya, iwaknya tang 2000 ya. Kalau ada mayu, saya cuma ada 5 juga. Wah, hati-hatilah. Namun sudah biasa, jangan lagi itu nggak biasa. Kasihan dia nama makan, laki nama makan, anak nama makan. Kasihan. Kenapa kasihan? Makanan tuh makanan haram tuh, pencuntan dia lah. Hati-hati. Bahkan Nabi apa kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka mereka lebih berhak atas orang lain. Ya anaknya tuh buntat. Lumayan tuh apa? Bingung anaknya kenapa anak gua ini. Udah macam dengan kita kan bunyi sebelum sudah tidak ada api-api. Makanannya udah terserah. Nah, tuh deh. Hati-hati. Mudahan beda senang, mudahan beda. Kemudian sedikit membahas tentang manaqib Sayyidah Khadijah. Belum ringkas saja, ini dicur waktu gitu. Nah, Sayyidah Khadijah kita tahu, dia adalah Sayyidah Khadijah putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Bertemu nenek moyangnya dengan nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya Qusay yang telah menyatukan kabilah-kabilah suku-suku Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah putri Zaidah bin Asam. Keturunan dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Ghalib telah menjadi mulia dengan kesucian nasab garis keturunan sebagai nenek moyang kekasih termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga kesucian nasab keturunan Khadijah dari kotoran-kotoran tradisi bangsa jahiliyah. Benar, kita tahu Sayyidah Khadijah tatuha pada Nabi 15 tahun. Itu masa-masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Sayyidah Khadijah ini luar biasa. Terjaga nasab kesuciannya daripada kotoran-kotoran tradisi bangsa jahiliyah. Kalau pian hendak tahu bangsa jahiliyah itu bahari kayak apa? Perkawinannya aneh. Misal ada beginian segong. Pakai minum ada. Misal beginian segong. Nah,
nama anda kibingan ini, misalnya tuh bertiga lakian, tiga berapa? Berdatang ada binyan nak saya ini. Nah, berdatang ada binyan nak saya juga. Tak kira berdatang tuh ya Pak, dan kita pun pilih aja namanya tadi mana ada orang jahiliyah dulu diterima ketiganya. Tapi bukan diterima aja. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Tak kalau sudah diterima berhubungan badan lu berdatang tadi bertiga. Karena bila sudah bertiana, dijauh bertiga tadi. Ini salah-salahnya mana jauh? Ikam anak abadnya aja anak dalam pamitnya. Wenda selesai. Jadi itu anehnya perkawinan. Ada lagi sistem kawinnya bangsa tradisi jadi itu apa? Kawin kontrak. Nah, cobain dulu dunia kita seminggu. Bila saja cocok merasakan. Bila ada campian. Nah, jadi dulu tuh banyak nasab nama jelas. Kalau saya dah kerja, masya Allah nasabnya jelas terjaga lah. Gitu jelas. Nah, menjaga dari setiap ujian dan cobaan dan pertolongan dan perlindungan yang sangat kokoh. Adalah karena itulah beliau Khadijah diberi gelar dengan Sayyidah At-Tahirah, pemimpin kaum perempuan yang suci. Langkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga gelarnya lebih dikenal dapat dengan sebutan Al-Kubra, perempuan agung, karena sangat besar kedudukannya pada posisi-posisi yang lain. Dialah yang paling pantas dan berhak untuk mendapatkan semuanya itu. Kemudian lagi di antara masa-masa jahiliyah itu, kalau kita benyung itu kan yang standaritasnya itu apa? Benyung putih. Kalau zaman jahiliyah itu ada zaman jahiliyah itu minumannya tuh khamar. Kalau kayak ini apa ya lah? Bijah mas sampai tanya ada bijah anggur merah kalau ya. Entah itulah. Saya dah Khadijah ada pernah nama lain ada pernah. Jadi ada pernah. Luar biasa saya dah Khadijah, luar biasa. Dan dulu ringkasnya aja ada panjang lebar. Yang penting ada dibacakan supaya kita menjaga pikiran kita. Karena banyak orang kayak ini di luar itu berucap apa itu namanya, aku hendak mau pakai nabi aja. Nabi itu kawin orang belu-belu. Nyaklah nama itu. Sayyidah Khadijah memang sidin dalam keadaan janda tatkala berumur 40 tahun. Waktu itu Nabi berusia 25 tahun. Tapi ampun maaf, ini Ummul Mukminin, mama kita berkataan jangan sampai salah adab lah, jangan sampai salah adab. Umur 40 tahun, tapi saat itu bukan di Mekah aja, seluruh dunia pambungasnya Sayyidah Khadijah. Bahkan dikatakan bebinian nang umur 12 tahun lawan sidina 60 tahun tatap bungas Sayyidah Khadijah. Satu perlu digarisbawahi. Intinya jangan asal-asalan. Kemudian apakah sunnah kawin orang belu-belu? Bukan gitu. Berarti kan salah adab, karena salah adabnya, salah adab Nabi. Kenapa Sayyidah Khadijah dijodohkan dengan Rasulullah belu 2 kali itu kenapa? Karena kan waktu itu tuh masa-masa perjuangan keras. Jadi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkawinan sudah 2 kali dahulu. Karena apa sebabnya? Karena supaya bujur-bujur mantap, matang, masak jadi kita supaya kau mengawani perjuangan Nabi. Betul. Kalau bujang kan, kalau dikran tuh bujang. Ini itu kan hitungannya ada masa-masa apa juga namanya itu. Caper kayak itu kan. Apa caper itu? Cari perasaan apa? Ya kan, cari perhatian kan. Baper atau tahu perasaan. Itu lah. Nah, ini ada disiapkan akhirnya masa-masa beruungahan beremaja tuh sudah dibes ya. Siap memang bujur-bujur siap mengawali Nabi dakwah. Apa namanya jadi? Tahu aja kalau perjuangan Rasulullah. Sidin rancang meninggalkan Sayyidah Khadijah 10 bulan, 10 hari, 2 bulan. Adalah Sayyidah Khadijah itu umur penyampaian meninggalkan bulan tidak pernah. Bahkan tidak gampang menjingginya Nabi ke 2 hijrah. Itu deh. Nah, jadi memang disiapkan oleh Allah Taala supaya mengawani perjuangan Nabi. 6 orang yang paling cocok, paling pantas, paling bungas, paling terhormat, waktu itu paling sugih namanya. Maksud belum apa? Banyak orang berucap. Contoh Nabi kawin orang baru-baru aja. Janda semakin di depan, betul buat selalu ada kenabian. Jandanya Sayyidah Khadijah memang disiapkan oleh Allah Taala supaya sanggup mengawani perjuangan Nabi, supaya masa-masa mengalih itu ada.
Yang kedua, walaupun tua tapi bungas. Bungasnya tuh kalah sama umur 12 tahun. Iya kan, tapi masih 40. Ada anak irot semua. Nah, ini kata, jadi supaya jangan seolah adab. Nah, jangan seolah adab Sayyidah Khadijah luar biasa. Orangnya cerdas, jelas berbukti cerdas. Di antara cerdas di sini itu apa? Waktu Rasulullah bertemuan Jibril, Rasulullah menggetar kepada Sayyidah Khadijah yang santai aja. Karena bila Jibril itu datang pulang pada akan bulan. Tatkala Jibril datang kepada Nabi sini juga di Sayyidah Khadijah. Di Sayyidah Khadijah masih adakah Jibrilnya masih ada di Nabi. Kemudian diloloi, dipacul oleh Sayyidah Khadijah kerudung Sirin. Betapa pulang Sayyidah Khadijah mengacul kerudung tadi dalam rumah. Anu biasanya apa ngarannya itu ada lagi Jibrilnya. Ada lagi di Nabi. Nah berarti itu bujur-bujur malaikat di Sayyidah Khadijah. Karena malaikat kada pun memandang kepada beginya nang kada bakarudung. Ini pelajaran kesan kita. Berapa banyak saat ini kita lihat bebinian nang keluar rumah kada bakarudung banyak banget. Nah, bolehkah bebinian kada bakarudung? Boleh, asal dalam rumah aja. Jangan keluaran aja. Nah, kalau gampang lah, gampang. Karena sabila rambut bebinian keluar rumah sengaja ditampakkan kepada yang bukan mahram, siksanya dalam riwayat satu ayat mengatakan 70 tahun di neraka. Dalam riwayat lain 7.000 tahun. Masalahnya di akhirat ini pula sehari di akhirat sama lawan 1.000 tahun di dunia. 1.000 tahun kali 360 kali 70 tahun sama dengan banyak. Hitung. Terus sabila rambut kayak apa, rambut mengarah hawa biar lah. Adalah ini contoh kita. Kalau kita kesahannya memang panjang lah, panjang. Di antaranya lagi Sayyidah Khadijah habis-habisan harta itu kesan Nabi. Kita contoh Sayyidah Khadijah unggah kawin dengan Rasulullah, namanya pakan makanan biasa bagi dengan Rasulullah. Apakah pembantu sidin? Kadang isi pembantu ratusan, tapi namanya pakan makanan tetap Sayyidah Khadijah melayani Nabi. Harta habis-habisan biasa Nabi perjuangan sidin itu ada gampang. Bahkan sidin habis-habisan harta, pembantu pulang para meninggal itu apa dalam riwayat itu sampai 82 tambalan baju sidin. Ya, bisa perjuangan agama. Bahkan di antara tambalan itu ada dengan kelapa kurma. Kita kalau panjang mas kisah itu panjang kisahnya. Kayak apa pertemuannya lagi dengan Rasulullah, kayak apa sih mata-mata Rasulullah, panjang kisahnya. Tapi maksud dulu bukan itu. Kita nih membaca nasib Sayyidah Khadijah. Perjuangan sidin ada gampangan bersama Rasulullah. Nyamannya kita wayah ini berkat pengorbanan sidin. Menghabiskan harta dia bisa demi bertegak Islam. Islam itu benar. Bukan berdiri dengan sendirinya ada, tapi dengan pengorbanan janda-janda yang rela membahayakan lakinya supaya umpat perang lawan Rasulullah. Pengorbanan para yatim melihatkan abahnya umpat perang lawan Rasulullah. Pengorbanan para sahabat ada gampang perjuangan. Tapi kita wayah ini kenapa ada menghargai ya? Ada menghargai. Kalau biasa tadi masalah kerudung kayak apa hidup Sayyidah Khadijah sederhana aja. Padahal bakal seorang sugi. Maksud itu apa? Dalam artian itu saat ini jakanya kawan tuh kita menghargai itu kayak apa? Kita pernah dosa memisahkan harta habis-habisan kada juga wah ini. Maksud itu apa? Minimal hukum Islam itu boleh dipakai kan ya. Nah, hukum kan jangan dipalangi kan ya. Jangan dipalangi. Kayak contoh wah ini banyak binian bakal kerudung naik. Tapi bakal kerudung tuh ada apa lagi nama menuruti dengan tuntunan agama. Kerudung itu kan kain khimar. Di Quran itu disebutkan waliyadribna bi khumurihinna 'ala jubihinna ya'la sudurihinna. Kalau menurut Quran waliyadribna bi khumurihinna, dan turunkanlah dengan kerudung kalian perempuan ya, atas dada kalian. Artinya kerudung itu sebetulnya kain yang menutupi sampai dada. Itu kalau mengumpati tuntunan Al-Quran. Wah ini berapa banyak kita saktiakan bebinian nambah kerudung pada hari lagi gitu. Nah, siapa nanti protek? Artis. Ada Quran lagi. Nah, butuh pelangan kalong diomrakan pelangan kalongnya ini. Wah, berbagai mata. Saharap rasa nah.
Tetap kita. Nah, jadilah ada mudah perjuangan Sayyidah Khadijah itu orang mudah, kitanya aja lagi namanya apa makai hukum kada makai hukum kada mudah yang membawa kita Risalatul Jami'ah karena Sayyid Ahmad bin Zaid bin Ali al-Habsyi membahas sedikit. Kita ini tiap tahun itu puasa tiap tahun. Puasa kita tuh pasca sudah kada. Yang puasa itu ada 3 macam. Ada puasa awam, puasa orang awam, puasa nang manahan lapar haus saja, betul kan? Sampai yang kada namanya mengambil ukuran iya masih kelakuan itu tuh puasa awam. Jangan waktu naikkan kelas. Puasa orang khawas itu nang manahan daripada 7 anggota menjaga. Nah, kan dikatakan di sini amin tanam suami kaful jawari. Dan di antara kesempurnaan puasa itu ialah menjaga anggota tubuh kaful jawari ay kaful jawari. Amma yakrahu Allah Ta'ala min al-a'dha'i sab'ati allati dzikruha. Yang mana daripada sesuatu yang dibenci Allah Ta'ala daripada anggota 7 yang akan disebutkan di kemudian. Ya, di sini yang dijelaskan maksiat anggota 7. Nah, ini perlu disampaikan. Nah, habis ini bisa nanti kita mengalami waktunya. Sadang alhamdulillah, biarlah. Ya. Nah, nantinya kita mengkaji sedikit masalah menghargai Sayyidah Khadijah, mengkaji sedikit yang perlu dikaji lah. Di antaranya maksiat wa amal ma'asul jawari. Dan ada pun bermula maksiat anggota tubuh nang 7 fa ma'asil batni mislu. Maka bermula maksiat perut. Ini pertama perut dulu, banyak apa maksiat perut. Siapa mislu akil riba, yakni memakan harta riba. Wah ini berapa banyak tatkala ada kabar di kampung orang menjadi hantu takutan sama pemanan. Tapi tatkala ada setan nang nampak nang nyata ada ditakutannya. Apa contohnya bubur koperasi nang hutang beli di bank. Ya ada. Ya ada. Hutang 1 juta bayar 1.100.000. Hutang 2 juta bayar 2.200.000 ya. Kullu qardin yad'u fa riba. Tiap-tiap hutang nang ambil manfaat pada itu hutang itu hukumnya riba. Hati-hati dia riba luar biasa. Wali ya kayak papa aja. Maka aku sudah biar aja ya orang niat mulai hari ini. Ya Allah ya Rasulullah ya Allah ulun bisa malam ada tahu bang dikira ada bapak bergilaan aja malah dia kan dikira ada bapak sudah tahu nih ulun ya Allah pokoknya bila punah hutang ini ulun ambil itu ternyata kan Allah kalau memang pergi jangan lagi makan duit riba itu jangan lagi lah. Nanti Rasulullah SAW bersabda apa la'anallahu akil riba wa mukilahu wa kanibu syahidah. Allah Ta'ala melaknat orang yang memakan riba dan orang yang menyerahkan riba dan mengutangi riba dan nama mencatatnya wasyahidah dan menyaksikannya jadi saksi ini sangkut kita. Jadinya banyak bos sudah cerita-cerita yang di Jakarta kejadian adalah bosnya bank konvensional orangnya kayak apa taat ibadah 5 waktu terjaga haji umrah di Dewi. Batu pelangan puasa Senin Kamis orangnya tahajud menggawi terus tatkala meninggal dikubur belum baik untung talqin orang kan kita di sini alkan bukan lah pada kami ya dan alkan kalau biasanya jadi tatkala untung talqin di Jakarta ada diizinnya wajar lah kan tatkala untung talqin ujian ampun alka ampun api ya tak salah patah seharusnya di sini mau pada masa dibuka dan sampai sejam bapak yang dibungkar dan apa? Nah orangnya pak amal ibadah sampai yang 5 waktu kada tak tinggal haji umrah sampai yang tahajud kada pernah tak tinggal puasa Senin Kamis udah anak buahnya di kantor ini kok. Tapi menggawe riba tak kala dibungkar dan ada sampai saja kemudian apa? Hangit sampai ke tabalah-tabalahnya hangit. Itu udah gampang. Makan riba itu pada mudah biasa. Itu gampang. Lama beli makannya anak mudah hati-hati. Kebanyakannya itu gara-gara gengsi biasanya berhutang itu gara-gara gengsi.
Nah abang tuh aja berhutang aja kisahnya, orang ada mau hutangi rencana aja kemudian. Kalau berhaji orang berhutang kan ada tangis kada obel hutang wah ini nang hutangnya ada tangis kada kau lagi. Hati-hati. Dalam hadis disebutkan yughfaru lisyahidai kullu dzambin, apa diampuni sebagai orang mati syahid itu segala dosanya illa dain kecuali hutang. Adalah bahkan dikatakan lagi dalam hadis yang lain, nafsul mu'minin mu'allaqatun bid-dain hatta yaqda anhu atau sallallahu alaihi wasallam. Jiwanya orang beriman itu terikat tergadai dengan hutang sampai dikurangi hutang itu. Nantinya bila orang itu ada isi hutang, ampun maaf, rohnya itu di tanah ada, di langitnya ada, gentayangan. Nantinya Rasulullah itu tatkala sembahyang saja, bila Rasulullah ini ada hutangnya ada jadi sini sembahyang. Betul itu sahabat ulun menanggungan menjaminakannya dahulu. Hanya Rasulullah pun sembahyang belinya hutang. Hati-hati biarlah berhutang. Ya jangan ditagih hutang. Dan juga kita nang mau tagih disuruh lagi 3 kali batasannya. Bila pernah ditagih kada mabaya-baya kita tagih langsung di kita. Kada terkadang aja beli hutang segitu aja ditagih aja. Ya untuk belajar. Ini buat kita dihukum bang. Ada orang menagih hutang bela luar. Kamu beli hutang segitu lah. Sekali amin lah. Hati-hati. Masalah hutang itu di antara maksiat bro. Sadar nggak? Ini satu anggota beruntung lagi nah. Wa syurbi kulli muskirin, dan minum tiap-tiap nama mabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Tiap-tiap nama mabukkan itu hukumnya khamar, dan tiap-tiap nama mabukkan itu hukumnya haram. Sabu, jinet, inek, macam-macam. Distro, lagi nih. Sabu, distro, inek, gajah, anggur. Beda gini, ada palu lengan. Gue jadi apa aja? Ya tahu ya kalau lengan, pulang kan 60 nggak kata preman. Rata-rata juga sabu 60. Tahu masalah itu. Adalah hati-hati. Misalkan dulu ya, kami ini mabuk sudah menyapu. Kami ini hendak sembahyang, tapi wujud orang ada sah sembahyang aja bila menyapu tuh, bila mabuk tuh ya 40 hari, amal ibadahnya diterima. Hendak aja majelis, hendak sembahyang, tapi mabuk dulu aja. Mana hari 10 hari hendak pulang kayak bapak kami ini aja. Misal kan di kampung ini ada negara itu deh. Misalnya bapak sembahyang ya. Katakan dalam sebuah riwayat, man syariba khamran wa sakir, barang siapa orang yang minum khamar atau sejenisnya kemudiannya mabuk, lam tuqbal salatu 40 sabahan. Kada pacang diterima sembahyang selama 40 hari. Ya kalau dia hadam udah betul. Wa idza mata dakhala nar, apabila orang itu mati masuk neraka. Fa in taba Allah alaihi, maka jika orang itu apabila taubat diterima Allah kalau taubatnya. Kita ada satu pemahami hadis itu, kecuali orang-orang di hadis di antaranya yang mengomentari hadis itu adalah Imam Nawawi. Ujar Imam Nawawi, orang yang mabuk kemudian menyesal sembahyangnya sah aja sembahyang selama syarat rukunnya terpenuhi, tapi tidak berpahala. Nah itu sia-sia aja, udah sia-sia. Pian mabuk sudah tak salah, ada sembahyang pelangan sabtu 500 tahun siksanya, ayo pilih mana? Nah itu adalah sembahyang aja pian walaupun masih mabuk, ada bapak, ayolah tobat pian tobat kenali. Ada gampang orang tobat itu ada gampang. Luar biasa. Nah, orang yang mabuk, zina, membunuh, azab yang begitu pedih. Illa man taba, kecuali orang yang taubat tuh ya nang al-iqrar bil lisan, dikandang lidah, kemudian an-nadum fil qalbi, mana apa yang nyasar dalam hati, kemudian berkatuannya dan mengulangi bertaubat. Wa amana inya beriman. Namanya iman itu apa? Ini apa nih? Tiso. Yakin berarti salah? Ya dia yakin kepada sesuatu yang tampak itu ngarannya ilmu, tapi yakin kepada sesuatu yang gaib yang ada kelihatan itu ngarannya iman. Dosa kelihatan tidak ada kah? Pahala kelihatan tidak ada kah? Neraka kelihatan tidak ada kah? Surga kelihatan tidak ada kah? Bila dia percaya dengan hal-hal itu hanya disebut beriman. Inya kecuali orang yang taubat yang ada di dalam itu beriman, wa amila amalan saleh, menggawi amal saleh. Maksudnya apa? Nang bakasnya katujuh menyapu seminggu 1 gram dikurangi 1,5 gram aja lagi seminggu. Nang mahir mau jebrek 30 warung semalaman dikurangi 15 warung aja. Nang mahir ada sembahyang 20 tahun 12 sudah Jumat sembahyang. Nang bakasnya Jumat wala sembahyang 12 sudah maghrib isya 4.
Tunggal di kita mau bakal lakukan apa balasannya faulaika, maka biasa orang-orang nambahasna maksiat kemudian hakun bertaubat beriman membaiki kelakuan tunggal di kita yubadilullahu sayyi'atihim hasanat, maka digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan-catatan menjadi kebaikan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau kan taubat itu kan kalau sampai itu kenapa ada langsung kan hanya ulun bertakon kan anak buah ulun namanya ahli bedet dulu ya kalau sampai kita ini dulu aja main ulun tuh dia gambar taruhannya kali kirinya taruhannya biji getah aja sampai dia muncul artinya latihannya itu apa jadi mampirnya menggalikan juga sambil itu orangnya nama bakasnya ada sing sampai yang 10 tahun bermula sudah umpat di Jumat. Nama bahasa Jumat saja sampai yang bermula sudah maghrib isya turun. Nama bahasa maghrib isya saja turun bermula sudah maghrib isya zuhur asar subuh masih mando siang. Tunggal kita. Ada bapak. Tahu betul ada mudah ada mudah. Jadi waktunya nanti banyak yang benar. Terus wakul lima haramallahu alaihi minal ma'kulat wal mashrubat, dan tiap-tiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya daripada makanan atau minuman yang diharamkan. Wa qad la'ana Allah rasuluhu akil riba wa kullu man a'ana ala aklihi, dan sungguh Allah taala melaknat dan rasulnya orang yang makan riba dan tiap-tiap orang yang bertulungan atas memakan itu. Dan ada dapat menulungi masalah riba. Artinya upat menjelurakan koperasi itu adalah hati-hatilah, hati-hati. Wa la'ana syaribal khamri wa kullu man a'ana 'ala syarbi hatta al-bai'a lahu. Dan Allah Taala dan Rasulnya melaknat orang yang minum khamar dan tiap-tiap orang yang bertulungan, artinya upat menjelurakan atas meminum hatta orang yang menjualnya. Karena apa? Ta'awanu 'ala ma'siyatun menolong kepada orang yang membuat maksiat, hukumnya maksiat. Contoh, ada pengantenan mengadakan karaoke, pian padahal meminjami cucukan lampu aja sama dosanya, walaupun tidak tolak. Misal orang mengadakan karaoke, pian minjami tokol, misalnya jatuh tokol malah panggung, sama dosanya. Nah, betul lah. Di sini ada Allah juga karaoke lah. Bila ada pengantenan atau ibadah karaoke, jangan ditolaki. Itu malah turun bela kampung. Allah Ta'ala tuh kadang-kadang menurunkan bela di suatu negeri kecuali hambanya itu banyak maksiat terang-terangan. Nantinya Nabi menjamin kullu ummati mu'afat, tiap-tiap umat itu mu'afat, tidak mu'afat itu di rumah ahli hadis. Satu dosanya diampuni apabila bertobat, dan kedua aibnya ditutupi di akhirat. Illal mujahirin, kecuali orang yang menampakkan maksiatnya. Silahkan pian maksiat menyabu pian, tapi jangan bertampai. Silahkan pian ada puasa, tapi jangan bertampai. Bila pian bertampai itu mulai maksiat di bala itu diturunkan di kampung. Itu masalahnya. Pertanyaannya, adakah karaoke di kampung itu ada terang-terangan? Adalah di rumah si Andri sembunyian karaoke. Surat jangan lagi. Nah, jangan. Sedang nggak? Sedang nggak? Ya. Kemudian ma'asil lisan dan maksiat lidah, katsiratun aydan banyak sekali. Misalul ghibah, ini ghibah itu ialah wahya zikruka akhaka muslim bima yakrahu. Wa in kunta sabiqan. Di antara dosa yang selanjutnya adalah maksiat muntung, itu ghibah. Ghibah ialah kita memanggil saudara kita se-Islam dengan sesuatu yang ada tahu wa in kunta sabiqan, itu waktu kita jujur. Dalam artian apa? Atau menggibah orang, memanggil orang. Hati-hati menggibah orang. Nah, ini bimbingan memang biasanya kata juga menggibah. Tapi pian berbahagialah bagi orang yang kata juga menggibah. Pian dapat bonus. Nah, pian pandiran itu dosanya karena pian bertahan, pahala pian taiknya. Dan juga salah satu manfaat gibah yaitu jalan pintas, ringkas dan cepat menuju api neraka. Nah, setelah sesadangan ini menggibah mengupat orang itu sesadangan ini lah sesadangan. Jangan ketujuh menggibah orang, jangan ketujuh memanggil orang. Ini beginian kan biasanya bertukar sayur jam 2 siang naik tak rumah jam 5 orang pilih itu ya. Adalah lah sadangan lah. Warna lima dan madu domba kesana kesini pandai kasini lain supaya orang bakal lahian. Nah, jika Rasulullah apa lain khulul jannah, nah ada kacang masuk surga orang yang tak tujuh madu domba. Hati-hatilah, nah montong apa yang dirambok
muntung lamis kasih ini pandai kayak ini sini pandai ini ibu orang lahir nah hati-hati. Wal kadhib dusta syatmu dan mencemarkan nama baik orang lain. Nah, sabbu mencaci wal la'nu mal'an wa ghairuha dan selainnya. Nah, ini diantara maksiat muntung. Menjatuhkan mencemarkan nama baik orang, hati-hati. Jadi banyak bagi orang hati. Nah, itu beginian yang paling banyak biasanya, paling banyak riba ini paling banyak beginian. Wa ma'asil aini dan maksiat yang selanjutnya maksiat mata mislun nazari ila nisa ila ajnabiyati, yakni memandang kepada beginian ajnabiat yang lain mahram. Banyak apa ini kita memandangi beginian. Ada juga yang di HP. Masya Allah, ya. Nantinya para sebagian ulama mengatakan haram hukumnya beginian upload foto di Facebook, WA, Instagram dan lain-lainnya. Dua foto biar muslim syaitan. Bismillah mau tarawih. Masya Allah. Mau apa ya filter? Nah, padahal semuanya lagi jawab bingung dari filter ada yang belakang. Jangan pasan. Jagai anak-anak yang benar. Kalau dia keperluan KTP apa ada masalah. Ini maksudnya selfie selfie karena selfie. Lihat di sana. Nah ini kita ini anak-anak ingin ya Allah, bajunya ketat, bakal belum ada mengaruan. Hati-hati lah. Ini banyak banget anak-anak lebih ingin lah. Belum kawin lagi sudah bisa gitu. Nah kita ada lagunya sama umamnya. Betul ada orang SMP, SD, SMA, belum kan gitu ya Allah lah. Itu adalah bahaya. Hati-hati lah jagai anak yang beginian, jagai bujuk-bujuk lah jagai. Dan tentang hidupnya besar. Wa nazaril aurati dan memandang kepada aurat walau min jinsin wahidin walaupun sejenis. Nah, banyak lelaki yang kata baju jepayan, beginian kata baju jepayan, atau melihat yang pun kawan itu udah boleh. Nah, udah boleh. Itu termasuk maksiat bapak maksiat mata. Nah, wal mudhari bistis bil istighfar, memandang merendahkan ilal muslim, memandang kepada muslim yang lain. Berarti itu ini tasbih aku, ini ta'awun aku, itu ada boleh maksiat mata. Nah, wan nazari fi baitil ghairi bi ghairi iznihi. Nah, ini banyak amanah. Dan memandang pada dalam rumah orang tanpa izin akunnya. Nah, bahkan dikatakan kita malu pernah. Bila orang pun akan tuju jangan ke rumah orang tanpa ada izin masuk mencangangnya dalam rumah dan tanpa ada izin halal matanya dicungkil. Tidak boleh izin. Assalamualaikum. Ya. Rumahnya baca menjenguk ya kan? Menjenguk ke rumah orang itu kan dosa lah. Bahkan dalam gaya lain itu ulama mengatakan apa? Halal matanya dicungkil. Banyak rumah ini. Assalamualaikum jangan masuk rumah. Bulu sudah sebelah kepala sudah masuk dalam rumah. Dinas mata. Ya kan? Banyak rumah itu teh. Nah itu teh. Ya Allah masuk rumah orang nggak ada izin dan memandang ini menjenguk. Mandinya bila bertamu itu assalamualaikum. Umbah katuk undur dulu kita. Ada yang disuruh mengikuti itu ada boleh. Katuk ke rumah orang ada undur membuka ya. Ada 3 kali assalamualaikum coba udah. Kita cari yang bertamu lah. Cari yang bertamu. Kita ada hanya tamu di rumah seperangkat. Itu adalah mulai dari dan selainnya maksiat mata. Ma'asil uzun kali istima'il ghibah dan maksiat telinga yaitu mendengarkan kepada ghibah dan selainnya minal muharramat daripada seperti diharapkan mendengarkan ghibah, mendengarkan kabar gosip-gosip tentang ada keharuan. Nah, hati-hati lah. Maka sudah. Jangan sampai di sana. Wa ma'asil yadi dan maksiat dua tangan apa? Katfifi fil kaili yaitu mengurangi pada takaran benjol minyak salitar, dikurangi mandinya bila pengen benjol minyak gitu atau benjol apapun yang bertakar. Tatkala sudah pas misal salitar lebihi sedikit, rugi itu aja. Rasa biar aja juga aja. Berkahnya yang lain, udah terjadi bisa kesangkalan. Sedikit aja, mana bisa sindok siapa bisa sindok mengirim negara itu lama ini negara itu. Wal wazn dan mengurangi timbangan dia halangi. Nah, bila bertukar ini
apanya tuh, apanya ngarannya? Lagi ngomongin apa? Litarannya lah dipuntusi supaya nang tadi itu bila betul kan bila menjual gitu nah. Mukong dinda itu dalam akal hati-hati itu di antara manusia yang beda. Wal khianat orangnya nih kalau dia manahi nah dikirim duit 1.200.000 timbul sisa 900 ini akan mulai itu lah. Nah wasariqah maling maksiat makan maling macam-macam ya maling wasairil muamilatil muharramah dan sekalian enam apa perbuatan yang diharamkan masalah muamalah. Nah tadi wakal qatli seperti membunuh bersama itu atau bibir hak dan memukul seseorang dengan tanpa ada kebenaran. Nah itu di antara maksiat namanya ma'asur ijri dan di antara maksiat tadi semilul masyifi si'ayatin itu di antara maksiat tadi ialah berjalan. Ini maksudnya nih berjalan ke sultan, artinya ke pemerintah atau ke polisi untuk memfitnah sesama muslim di muslimin, mengadukan orang, nah bagi memfitnah, atau qatlihi atau membunuh, atau mayadru bi ghairi haqqin atau sesuatu yang memudaratkan kepada orang Islam muslim itu dengan tanpa ada kebenaran. Seperti wa ghairu dzalik min kulli ma harrama al-mashyu ilaih. Dan selain demikian daripada tiap-tiap yang diharamkan berjalan kepadanya, berjalan warung jablay yang ya jangan-jangan lah berjalan pada kekaruan lah itu yang diharamkan. Kemudian lagi wa ma'asil farji dan maksiat kemaluan ke zina seperti zina wal liwat yang LGBT lakian atau juga lakian binian atau juga binian inilah wal istimna'i bil yadi dan mengeluarkan sperma dengan tangannya oleh dari ma'asil farji dan selain demikian daripada maksiat kemaluan. Nah itu. Kemudian lagi wa ma'siyatu bi kulli badan dan maksiat dengan tiap-tiap badan itu kalau huquqi lil walidain seperti durhaka kepada ibu bapak atau salah satu daripada keduanya. Wah yang ini berapa banyak kita saksikan anak wanita kawitan? Berapa banyak? Iya saksikan. Mak duit belah paket. Banyak anak-anak ini kita. Mau nih kuciak tuh anak kawitan lah. Ngomong-ngomong, mak tuh dalam pukul. Nah itu lah. Hati-hati mengenai hati-hati. Durhaka kawitan. Banyak itu lah. Terkadang malihnya yang mengalih kawitan banyak juga namanya. Terkadang banyak orang begini sudah berlaki, ya kan? Karena ada anak, bisi anak dijulung kawitan. Ma kedua anak ulun kami anak berjalan dulu laki. Ya. Kawitan disuruh bingung anak. Utak tuh kemana anda? Seorang sudah terjerumus di gedung kawitan. Cocok. Banyak orang dari kampung dijadilah tanpa disadari mengalih kawitan tuh. Lain kalau budi besar parlo beizin kepada yang bagus, yo, hari-hari dijulung anak kawitannya, apa boleh pulang lagi mah. Sudah hati-hati lah, durhaka kepada kawitan hati-hati. Ada baca nyaman, biar baca nyaman. Nah, jadi wal firar min az-zafi lari daripada peperangan, ya. Wahuma min al-kabair dan keduanya dari itu daripada dosa-dosa besar. Di antaranya lagi apa? Di antara dosa-dosa masuk berita apa? Waqa'atir rahim. Nah, memutus tali silaturahmi. Berapa banyak di kampung ini pinanya ada perawatan? Banyak lah. Itu sebab turun bala dan termasuk tanda-tanda kiamat. Nah, telah hati-hati. Bahkan dari Nabi apa? La yadkhulul jannah qadir rahim. Ada pajang masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Ini apa model tahwal masalah pacar mungkin, tahwal masalah duit mungkin. Ayo jangan sampai ada perbedaan lah. Bukan pasangkan anak. Nah, bila menikah ganal ada anak si anu itu pokoknya jangan dibawa sampai 7 turunan. Anak dipasangin ada perbedaan. Misalkan kita merawat tapi nya ada disiasikan kan apa kita lepas deh. Nah ini ada rawat terus rawat terus itu apa? Nah
Ini macam aja berhubungan masalah tanah, masalah anak tak lahir terkadang. Nang lucu lagi kan apa? Hati-hati lah. Tahun 2023 pada tahun 2024 itu diantara macam. Nah kalau terang apa? Kebanyakannya diantaranya mulai pacah di kampung itu gara-gara nang katujo membuat tapi kadang belum mumpung. Nah maksudnya Rasul benar. Sogok menyogok andaknya di neraka. Banyak lagi yang bilang mesin partai bagi duit partai. Bila lain partai bakal lahian, banyaklah. Di sini udah beda. Nah, adalah jangan sampai adalah sudah. Itu paling banyak orang niat. Ulang dari itu idenya banyak itu pas di kampung banyak berbulan dan sana ada berbulan, besar pun ada berbulan, gara-gara berbikin sukses, sama-sama sukses, berebut bijinya. Jangan sampai akan namanya. Nah, jangan sampai latihan tak ambil duit itu jangan sampai. Dan di antaranya itu sebabnya apa? Bila dia tak ambil duit partai yang cocok pemimpin 5 tahun ini menjabat, saksikan yang hidup 5 tahun tidak dapat karuan, mencari duit ngalih salah satunya atau berduit tapi duitnya kamu tidak dapat karuan, diringan musibahnya parah. Hati-hatilah dari pembakar. Nah hubungan DPR-nya ada presiden kan apapun, jangan sampai terima duit itu, jangan sampai sokong itu, jangan. Itu malah sebab diantara pecah oleh silaturahmi, putus silaturahmi bila-bilanya. Banyak pula betul. Nah, terkadang muncul lagi ampun maaf, terkadang hubungan tokoh agama nanti pun sukses. Yang benar. Ubul minas dan menzalim manusia. Dari antara nasihat 7 anggota tadi. Banyak lagi sebenarnya disampaikan, tapi waktunya adalah waktunya. Jam berapa yang biasanya? Belum nanti kira-kira. Nah, pada intinya kita memuliakan Sayyidah Khadijah, yaitu kita kayak caranya nih, mengkaji ajaran Islam ulang bahasa, mengkaji bujur-bujur. Nah, karena maaf ini banyak orang pada akun belajaran mengaji di YouTube, banyak ini manuk buku di pasar banyak. Ujar ulama juga al-ilm tajidunahu fi ayyi syai'. Ilmu itu memang bisa didapat di mana saja. Tapi apa? Walakin al-barakah al-ilm la tajidunahu illa ma'a shalihin. Tetapi keberkahan ilmu kadang kalau didapat kecuali di beserta orang-orang saleh. Artinya di sini kampungnya ada majlis, ada guru, hormati, perhatikan, maaf lah. Ulama itu kan minta hormati tapi kitanya aja namanya apa menghormati bedanya lah. Kadang-kadang itu bang gitu lah. Oh gitu seumuran aku aja, oh gitu. Boleh jangan. Hati-hati lah. Bila ada ulama di kampung tuh hati-hati dihormati, bujur-bujur dimuliakan, beradablah. Maaf ya, ulama ini bukan ulamanya mau tolak itu orangnya ilmunya itu orang bahaya. Bahkan dari syariatnya apa saking bahayanya dapat mana ada syekhu bismillah mimin hatta sebut min ilm. Barang siapa orang mengiau perguruannya dalam sebutan namanya, maka tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang itu menerima kefakiran daripada ilmu. Itu mengiau perguruan tidak sisi bahaya udah biar sampai ya sudah belum. Nah itu adalah tadi gampang. Ya kita ini terkadang menganggap remeh keperguruan itu banyak orang saksikan lah. Bahkan dikatakan di dalam kitab Kifayatul Atqiyah kalau ada khilaf dari hadis Nabi, wajah Nabi man istakhaffa bi ustadi, barang siapa orang meremehkan, menganggap enteng, menganggap biasa-biasa aja dengan perguruannya, siap-siap ibtalah Allah Ta'ala bisa nasati asya. Pacang ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena orang yang meremehkan perguruannya tadi apa? Dengan 3 perkara. Ini perhatikan dulu. Bila kita tuh meremehkan guru kan, siap-siap ibtalah Allah Ta'ala bisa nasati asya. Siap-siap menerima 3 maka tanggung jawab kita. Pertama, nasiyah hafizah, dilupakan sesuatu nantinya apa namanya itu bakas kapal. Ini ada perguruan dari apa? Katulahan itu buktinya nyata, ilmunya hilang, tiada terasa, akal pikirnya tiada sempurna, tiada tahu lagi luput dan gana. Itu 3 katulahan yang lainnya. Hafalan hilang, ada rasa tunggal kita kasih ilmu. Nah kedua apa? Wakil lisanuhu, dan tumpul lisannya. Dibacanya itu dipasang lagi diantaranya itu. Nah paling bahaya lagi apa? Waftaqara fi akhirih, dan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya.
Ya hidup itu miskin ilmu, miskin harta. Lah hati-hati benar, hati-hati benar. Ya benar yang ini kayak benar saudara. Mohon maaf lah, minta jadi minta lah. Ini itu hanya belum sampaikan. Apabila ada kata-kata ulang menang kalinya membuat mendengar atau ketika laku ulang kalinya membuat lalu minta pun minta kalian begitu. Zahiran wa batin, mudah-mudahan berkat perkumpulan kita pada hari ini turun rahmat biasa kita beritaan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita baik masih hidup ataupun sudah meninggal mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipanjangkan amal tausiah badan kita fi ta'atillah rasulih. Mudah-mudahan berkat Sayyidah Khadijah, berkat wali-wali Allah dibebaskan dari segala halal dan thayyiban, dimudahkan segala solusi fi ta'atillah rasulih, dikabulkan hadis-hadis kita dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan sebagaimana berkumpulnya kita di tempat ini terkumpul kelangkah di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta hal minta ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan para ayat tausiah tadi, mari kita mari sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah